Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan.
Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024.
Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada Guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Suronuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I,
Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu.
Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut. Kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani.
Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang.
Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa,
5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024.
Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada Guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra,
Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut.
Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut.
Kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri,
Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban.
Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab, ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa,
November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati,
Ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Suronuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra,
Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis, bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata hanya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu.
Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani.
Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang.
Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa,
5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati,
Ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Suronuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024.
Tiga anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jaya Putra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jaya Putra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut.
Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut.
Kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri,
Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban.
Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuat sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka.
sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan,
Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati,
Ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra,
Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut.
Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Suronudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut.
Kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri,
Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban.
Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa,
5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati,
Ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Suronuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra,
Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut.
Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Suronuddin Dangga kepada Guru Honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut.
Kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel,
Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri,
Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban.
Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Suronuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh.
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri,
pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Suronuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Suronuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Suronuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Suronuddin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Suronuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016, hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Suronuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Suronuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suronuddin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronuddin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunuddin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunuddin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunuddin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunuddin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunuddin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa,
5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu Bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudin lah yang buat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda WH sehingga kasus makin kisruh. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan, Konsel, Surunudin Dangga kepada guru honorer Supriyani buntut pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istri berbuntut panjang. Sekedar informasi, kesepakatan damai yang disetujui Supriyani pada Selasa, 5 November 2024, berujung dicabut pada keesokan harinya, Rabu, 6 November 2024. Adapun alasannya lantaran Supriyani mengaku tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Selain itu, pencabutan yang dilakukannya juga lantaran tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Kuasa hukum, Supriyani, Andri Darmawan pun membenarkan terkait pencabutan kesepakatan damai antara kliennya tersebut dengan orang tua korban. Nyatanya, pencabutan itu harus berujung somasi terhadap Supriyani dari Surunudin. Somasi tersebut lantaran menurut pihak Pemkab Konawe Selatan, Supriyani tidak dalam tekanan saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani agar mengklarifikasi, memohon maaf, serta membatalkan surat pencabutan perjanjian damai yang dibuatnya dalam waktu 1x24 jam. Jika Supriyani tidak melakukan permintaan dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, pun disebut akan turut bertindak atas somasi yang dilayangkan Surunudin kepada Supriyani tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto buka suara terkait somasi dari Surunudin kepada guru Supriyani tersebut. Dia bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kendati demikian, Bima tidak menjelaskan terkait kapan pemanggilan Bupati Konawe Selatan dan jajarannya itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati,
Ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya, namun pengacaranya Samsudin. Padahal sebelumnya